Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakawi sultanu anwani burhanu al-mamsudi bil judi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, wabil khusus yang hadir tengah kita yaitu Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, kemudian Habib Hasan Shalih Al-Hamid, kemudian Zainal Abidin bin Ahmad Sufyan Al-Idrus dan para habaib yang lainnya. Kami tidak menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak melanggar rasa hormat dan takdim kita kepada mereka semuanya. Hanya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kehadiran cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majelis kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan bersyafaat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama, para orang tua kita, para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan dengan kita hadir sebentar di sini nanti ada memberikan sebab kita adalah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan beserta kekasihnya, terutama pada malam hari ini kita memperingati haul, itu adalah Habib Ali. Itu adalah pengarang yang kita baca Maulid Simtudurar. Mudah-mudahan kita mendapat itu barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan syafaat pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ucapkan alhamdulillah, rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, kudrat dan irada jualah sehingga kita dapat sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa kita pembacaan Maulid Simtudurar. Salawat serta salam selalu kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita membaca biografi ataupun menceritakan, yaitu adalah seorang wali daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini adalah pengarang Maulid Simtudurar yang sering kita baca di mana-mana. Tapi sebelum kami menyampaikan, kami terlebih dahulu ampun dan maaf terutama kepada Julia, pada beliau, itu adalah para habaib. Seandainya ada kekeliruan, kesalahan dan sebagainya, kami minta maaf yang selebar-lebarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Amin Allahumma amin. Menakib memang banyak yang kita baca seperti menakib Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, Muhammad bin Karim As-Saman Al-Madani, Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjari, dan guru kita Zaini bin Sakumpul Martapura. Menakib kita baca, cuma kita teringat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shalihin tadilur rahmah. Yakin kita apabila dibacakan suatu tempat itu adalah orang saleh, di sana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, beberapa rahmat banyak, bahkan berjuta-juta rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apalagi daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sini adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Simtudurar, yaitu pengarang Al-Habsyi. Maulid bukan hanya
yaitu adalah Maulid Al-Habsyi, tetapi juga ada Maulid At-Tibai, Maulid Al-Barzanji, kemudian Maulid Al-Azabi, kemudian banyak maulid sampai sekarang ini Alhamdulillah macamnya. Yang penting kita adalah istiqomahnya yang mana yang kita inginkan. Ya. Tapi kalau guru-guru di Martapura, terutama ada guru Buya Syukri, beliau berganti-ganti tiap minggu. Barzanji, At-Tibai, Al-Azabi, ya kan? Beliau ganti-ganti. Kenapa? Beliau supaya nanti adalah beliau akan membawakan masing-masing ke daerahnya. Jadi tidak menetap satu yang beliau baca, tetapi kelebihan itu hanya kita harapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lahir pada hari Jumat tanggal 17 November tahun 1843 Masehi atau 24 Syawal 1259 Hijriah di desa Qasam, namanya kampungnya adalah Qasam, sebuah kota di Hadramaut. Ia dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan ayahnya Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Beliaulah yang mengekamnya ataupun yang mengasuhnya, memeliharanya, mendidiknya mulai dari awal. Itu adalah beliau yang memeliharanya. Ibunya yang bernama Syarifah Alawiyah binti Al-Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jubri, yang pada saat itu dikenal sebagai wanita yang salehah. Jadi itu adalah istri beliau bernama Syarifah Alawiyah, itu termasuk daripada wanita yang salehah di zaman itu. Di usia yang sangat muda, Habib Ali telah belajar dan menyelesaikan bacaan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu lahir dan batin. Ini singkat saja ya, langsung aja tidak untuk poin masanya ya. Yang penting hanya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau mencapai usia yang biasanya dibutuhkan untuk itu, sejak itu ia diizinkan oleh para guru dan mengajar untuk memberikan kuliah atas studi di depan umum. Dan dalam waktu singkat pula ia menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta tempat terhormat di hati setiap orang di kotanya. Diberi tanggung jawab untuk mengajar di lembaga-lembaga pendidikan dan pertemuan besar. Itu adalah Habib Ali. Kemudian lebih jauh lagi pula juga mengumpulkan, mengarahkan dan mendidik murid-muridnya untuk memperoleh ilmu serta menginspirasi mereka dalam mengejar cita-cita tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka, beliau membangun sebuah masjid bernama Ar-Riyad di Siwon. Jadi beliau bermakam di Siwon di Hadramaut. Ya juga seharian ya kita aja nunggu makam beliau di Siwon, itu adalah Hadramaut. Serta pesantren yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat belajar dan dengan tenang, bebas dari segala pikiran yang mengganggu, terutama mereka yang masih harus dibantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu adalah beliau, keadaan beliau di zaman itu.
Adapun adalah karamah ataupun kelebihan daripada Habib Ali bin Muhammad bin Hashim Simtudurar, diriwayatkan bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Simtudurar adalah seorang wali Allah yang bisa mendengar suara tasbih dari berbagai barang-barang mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu beliau mendengar, baik barang mati apalagi barang yang hidup. Benda mati pun beliau mendengar tasbihnya, ucapannya, itu apalagi adalah benda-benda yang hidup ataupun pohon-pohon yang hidup, itu beliau lebih mendengar. Pada suatu saat beliau mendengar tasbih barang-barang mati atau benda-benda mati yang ada di sekitar beliau, seperti lemari, meja dan lain seperti biasanya. Jadi semuanya bertasbih. Tapi beliau heran ketika ada suara tasbih yang lebih keras daripada yang lain. Karena rasa penasarannya, beliau tersebut berusaha mencari suara tersebut berasal dari mana. Setelah beliau mencari, ternyata beliau menemukan si pemilik suatu tasbih yang keras tadi, yaitu biji kurma. Jadi biji kurma bertasbih kepada itu dengaran beliau. Lalu beliau bertanya kepada biji tasbih kurma tersebut, kenapa suara tasbihnya bisa lebih keras dari suara tasbih barang benda-benda yang lain? Biji kurma lantas menjawab, "Ya Habib, karena aku ini anaknya lagi biji kurma yang ditanam langsung oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi anaknya, berarti tidak tahu lah cicit buyut itu ya. Masih ada kaitannya. Suatu yang berkaitan atau berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ikut mulia. Jadi apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mulia. Siapa aja lah. Makanya banyaki baca salawat, artinya dengan terutama hadir setiap majlis dimanapun, jangan sampai ada membedakan majelis ini, majelis itu. Nah, ini gurunya harat, ini gurunya pintar. Jangan sampai di hati Anda buang jauh-jauh, karena itu akan memasukkan kita ke dalam jurang kehinaan. Ya, jangan kita lihati gurunya, jangan kita lihati majelisnya, dan kita lihati baginda Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Ya, yang kita lihati. Kalau bang ada situ sini, kita belajar sambil menghilangkan penyakit hati yang demikian itu. Karena kita apabila membedakan satu di antara satu majelis, maka rusak, ya kan, rusak nanti. Sekalipun selawat itu adalah urusan baginda Nabi, tetapi masalah perginya ini itu adalah lain lagi urusannya. Lebih mulia. Lebih jika hati yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, sebagaimana keadaan Habib Ali bin Muhammad bin Hashim Al-Habsyi yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah SAW dengan ribuan qasidah, baik yang berbahasa ushah ataupun standar atau amiyah, yakni perasaan, dan jadi baik standarnya yang sudah ada beliau karang ribuan, ya kan. Jadi kita tinggal membacanya, dosa kita mengarang kita, ya. Udah salahnya nahu masalah ini salah pulang kita mengartinya. Tapi kita mau pakai beliau karena beliau termasuk orang ahli syarat,
urangna ahli nahwu, dan beliau ada termasuk urangna ahli fikih dan ahli tafsir juga, ya kan? Terutama adalah diantaranya adalah tafsir, itu ayanda, yaitu beliau, itu adalah guru kita, guru Sekopul. Seringkali menangis setiap mendengar nama Rasulullah disebut karena sangat berkaitan hati beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh dipertanyakan kepada kita, apakah kita pernah menangis tentang cerita baginda Nabi? Ayolah, baca sendirian di dalam rumah, dalam kamar, ya kan? Baca burdah, baca dalail, baca simtudora. Adakah hati kita menangis? Ya. Maka adalah diulah supaya menangis, ya kan? Diulah, tidak apa-apa, supaya menetes air mata akan supaya memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diulah, tidak apa-apa. Disebutkan dalam manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, di antaranya tanda ketinggian aliyah ataupun keadaan spiritual beliau tampak ketika beliau hendak berbicara di depan khalayak, maka sebelum beliau mengucapkan sepatah kata, para hadirin telah dihujani tangis, telah hujan tangis terlebih dahulu. Artinya karena wibawa beliau luar biasa. Karena wibawa beliau luar biasa, jadi belum beliau melakukan pembicaraan pun beliau banyak jamaah sudah hujan tangis. Baru mendengar wajah beliau, orang-orang sudah mencucuran air mata. Jangan beliau kita umpamakan aja, kita kada bisa melihat beliau, melihat kepada orang yang melihat kepada beliau dari habaib, daripada Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid terus ke atas, insyaallah artinya ketemu dengan itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Keagungan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pun diakui oleh para ulama yang hidup sejamannya. Dalam suatu majlis, Sahibul Anbas Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, seorang wali min awliyaillah yang hidup sejaman dengan Habib Ali, mendapat kabar bahwa sahabatnya yang bernama Ja'far bin Hamid bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau Rasulullah SAW berkata, Ali Al-Habsyi, amal perbuatannya dan amal perbuatan para muridnya semua diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya bersalawat. Ya. Habib alinya dan muridnya semuanya diterima oleh Allah SWT amalnya. Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas berkata, jika demikian maka mulia saat ini kami ini adalah murid-muridmu, wahai Habib Ali. Habib Ali menjawab, kalian semua adalah murid-muridku. Dari zaman beliau. Disaksikan pula dengan mata batin Al-Habib oleh penjaga makam Rasulullah SAW. Setiap hari Rasulullah selalu hadir bersama Habib Ali di kubah Rasulullah SAW. Habib Abdul Qadir bin Qutban pernah berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat rombongan arwah para salaf ahli tarikh dan aku bertanya kepada mereka, kemanakah kalian wahai para salafku?
Maka mereka menjawab, kami akan ke Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Jawabannya, kami akan ke Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali menjawab, wahai Abdul Qadir, ini semua karena aku telah memegang ketua atau penghulu, aku memegang teguh Muhammad Sayyidil Wujud selalu sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau adalah yang diikuti adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas adalah Syekh Qutb Habib Ali yang menuntun rohani Habib Ali dan mempertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga, yaqadah, dan bisa dipahami bahwa di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dengan wujud material beliau Al-Habib sebanyak, yaitu ada 20 kali itu terhitung. Artinya banyak kali terhitung pertemuan beliau itu Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata orang sebagiannya adalah beliau senantiasa berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau Habib Abu Bakar berkata, ya Ali, beliau berkata, engkau akan menjadi magnetnya hati, semua hati akan tertarik dan mendekat padamu. Itulah perkataan Habib Abu Bakar. Kelak perkataan Habib Abu Bakar pun terbukti melalui dua warisan berharga Habib Ali, ada Al-Habsyi Maulid Simtudorar dan Salawat Laibatul Asyiyah. Dua orang yang banyak berjasa mengantarkan para salikin ataupun pencari Allah untuk wasil sampai kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ini yang beliau tinggalkan. Yang wasil itu adalah mudah-mudahan dengan rangkas ini beliau meninggalnya itu di bulan Rabiul Akhir tadi. Kami sama-sama ziarah, itu adalah haul yang mengadakan di Solo, itu adalah juriat dari mana cucu beliau. Waktu itu kami di Solo mengikut adalah haul yang banyak penceramahnya dari Hadratul Maut yang disampaikan baik berbahasa Arab ataupun terjemah bahasa Indonesia. 3 hari berturut-turut, 4 hari jatuhnya ya puncaknya waktu itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di situ juga menjadi sebabkan kita tidak lupa kita membawakan juga adalah haul ke sini. Mudah-mudahan itu harapan kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasil sampainya itu adalah Habib Ali ke Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak, yang halal, panjang umur, sehat badan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala berkat Habib Ali Simtudorar, berkat Habib Ali bin Muhammad bin Husain itu adalah bin Al-Habsyi ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah itu adalah melaksanakan itu pembacaan Maulid Simtudorar. Harapan kita semoga itu sebagaimana beliau juga itu adalah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma saya sampaikan kepada hadirin sekalian, apabila adalah bermimpi kepada baginda Nabi SAW, jangan kita buka-buka kepada orang, karena itu apabila orang itu tidak setuju kepada kita akan jadi fitnah. Jadi apabila kita bermimpi dengan Nabi SAW, jangan sampai kita buka ataupun jangan sampai kita ceritakan. Ya. Yang pertama, jangan ceritakan kepada orang yang bukan itu adalah guru kita, nanti mereka ingin dustakan kita. Ya. Itu pasal saya. Dan juga apabila cerita itu tentang mimpi Rasulullah baik gazatan ataupun mimpi dalam mimpi yang dibuka, karena
suatu tidak akan termimpi lagi yang selanjutnya. Ya kita ibarat seorang sini dipukul aja deh. Cukup sampai di situ, mudah-mudahan manfaatnya kepada kita semuanya. Yang harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengampuni segala dosa kita, dosa ibu bapak kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, yang halal. Semoga kita itu adalah istiqomah dalam melaksanakan apa yang beliau wasiatkan kepada kita, terutama menyebutnya salawat, baik lewat kedulurnya itu karamatnya itu adalah Maulid Al-Habsyi. Kita sampai pertama terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.